Baik, langsung saja kita mulai diskusi sesi kita yang keempat yang akan berbicara terkait dengan Shaping and Revolutionizing Indonesia Creative Industry yang akan dipimpin. Langsung saja kita panggil moderator kita, Budi Adiputro. Tepuk tangan. Oke, terima kasih luar biasa sekali Mas Budi Adiputro sudah hadir bersama kami semua, bersama kita semua. Saya juga ingin mengundang narasumber kita yang luar biasa pada sesi yang keempat. Ada Pak Andi Kristianto, CEO Indigo. Selanjutnya kita panggil Tombak Matahari, Head of Study Program Visual Communication Sampurna University. Dan juga kami ingin memanggil Bapak Gura Rangga Wisesa, Head of Study Program Media Production Universitas Indonesia. Oke, semangatnya luar biasa, sama halnya dengan semangat sang moderator. Langsung saja saya serahkan ke moderator Budi Adiputro. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan untuk dua MC kita. Senang sekali, yang pertama perkenalkan nama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK. Ya. Sore hari ini kita akan bicara mengenai industri kreatif, terutama bagaimana revolusi digital kita itu menginspirasi dan mendorong industri kreatif kita menjadi maju lebih cepat dan sangat cepat. Karena memang pada dasarnya Mas Andi, orang-orang Indonesia itu katanya basicnya itu sangat kreatif. Apalagi udah kreativitas dengan otodidak aja udah jago, apalagi dengan pendidikan yang bagus dan dibekali dengan alutsista atau alat-alat perlengkapan industri teknologi yang juga semakin maju. Nah ini kita akan bicara mengenai shaping and revolutionizing Indonesia Creative Industry. Nah salah satunya adalah bikin judul diskusi yang susah-susah kayak gini nih. Itu bentuk kreativitas yang lebih dari biasanya. Gue mau baca lagi. Gue mau ke Mas Andi dulu. Ini bicara mengenai industri kreatif dan revolusi teknologi. Ada yang bilang bahwa Indonesia itu kalau di bidang teknologi Mas, itu selalu ketinggalan mungkin 5-10 tahun belakang dibanding negara-negara yang udah maju gitu. Dan sekarang itu ekosistemnya, kondisinya itu kayak gimana sih Mas cuacanya dan termasuk Indigo sendiri dalam dunia ekosistem teknologi terutama di industri kreatif digital ini posisinya ada di mana nih Mas? Andi, mungkin bisa dites. Pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, bahwa satu sisi ini dari kacamata saya ya sebagai investor, venture builder gitu ya, dan juga Indigo itu anak perusahaan Telkomsel, jadi nggak lepas dari banyak experience yang Telkomsel lalui begitu. Kalau kita ngomong kondisi sekarang itu sebetulnya saat yang paling seru nih karena investor itu banyak melihat ruang pertumbuhan itu di Indonesia itu salah satu yang paling tinggi, Asia terutama dan Indonesia. Karena salah satunya itu bonus demografi, usia yang muda itu nggak bisa dibeli gitu. Kalau misalnya with all respect gitu ya, kayak Jepang gitu. Jepang itu mungkin teknologi punya, banyak hal yang bisa dilakukan, kapasitas investasi juga besar. Yang nggak punya itu anak muda. Anak mudanya kan di sini mungkin 60-70% itu di angkatan kerja gitu ya. Di Jepang, Eropa Barat itu pada menurun. Jadi siapapun yang melihat masa depan itu pasti melihat Asia dan Indonesia sebagai salah satu pasar yang besar, bukan cuma besar populasinya, tapi bonus demografinya juga luar biasa besar gitu. Itu dari kacamata makroekonominya. Nah, sekarang bagaimana caranya industri kreatif itu dapat wadah? Mungkin saya sedikit cerita, ada satu real case aja gitu ya. Ini mungkin ceritanya udah sekitar 15-20 tahun yang lalu kalau teman-teman tahu Ringback Tone ya. Jadi waktu saya, ini di sekitar 2005, 2004, 2005. Yang menarik itu, waktu itu, momen itu ya,
industri musik itu lagi hancur-hancurnya. Kenapa hancur? Karena dua hal. Satu, pembajakan yang luar biasa gitu ya. Zaman itu, ini baru pada lahir kayaknya gitu ya. Tapi saat itu adalah ketika menikmati musik itu lewat CD, lewat kaset gitu ya. Itu banyak dibajak tuh. Jadi CD CD bajakan itu ya. Jadi artis-artis itu nggak dapat benefit gitu. Karena ya buat pelanggan ngapain saya beli CD satu lagu 10 yang lagunya belum tentu saya suka, mending beli kompilasi yang 30 lagunya suka semua gitu dengan harga yang kurang lebih sama lah, bahkan kadang lebih murah. Nah itu membuat industri hancur-hancuran, belum lagi kalau zaman dulu ada peer to peer ya, dulu ada namanya Napster dan sebagainya. Hancur tuh. Nah tiba-tiba ada sebuah teknologi yang nggak laku di mana-mana, namanya ringback tone. Kenapa nggak laku? Karena ringback tone itu siapa yang beli dia nggak dengar lagunya, yang dengar itu yang telepon dia gitu, gitu ya, kira-kira gitu. Itu nggak laku di mana-mana gitu, hanya laku sedikit di Korea, kemudian Indonesia yang buat itu booming sehingga cukup rame di mana-mana. Nah ternyata kenarsisan orang Indonesia itu ya kan pokoknya, jadi kan musik itu kan menunjukkan jati diri, itu luar biasa ternyata naik. Tapi ada satu hal yang kita juga sebagai orang telco kan melihat, oh infrastrukturnya gampang, teknologinya, digitalisasi itu gampang lah, kayak naruh player di tengah core sistem kita gitu ya. Tapi satu hal yang significantly merubah itu adalah ternyata artis itu kalau pingin dapat economic value dari karyanya, kan selama ini tuh dia harus membuat 10 lagu, 20 lagu gitu ya, untuk bisa dijual kepada label gitu ya, 10 lagu dijual ke label gitu. Kreatif untuk buat 10 lagu itu kan sulit gitu ya. Jadi kalau ringback tone itu memungkinkan nggak usah 10 lagu, cukup misalnya 30 second aja, apakah intronya, apakah di tengah gitu ya, itu cukup gitu satu untuk artis itu bisa langsung dapat economic value dari karyanya. Nggak usah buat 10 lagu lah kira-kira gitu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana misalnya platform itu tanpa kadang-kadang nggak mungkin Telkomsel sendiri gitu ya, harus engage sama misalnya artis, harus engage sama labels untuk bisa membuat bisnis itu gitu. Jadi lesson learn yang sekarang itu adalah bagaimana agar kita bisa, ini zamannya kolaborasi. Nggak mungkin tuh satu sendirian gitu ya, jadi harus berkolaborasi antara membangun ekosistem gitu untuk bisa bangun dan berinovasi bareng gitu. Dan contohnya banyak sekarang, jadi setelah itu ada video, ada musik, ada games gitu ya, itu udah ranah yang cukup bisa kita manfaatkan platform kita untuk membangun ekosistem bareng. Karena sekarang semua orang punya handphone kan, connectivity ada di sana gitu. Gue mau ke Mas Tombak. Mas Tombak, pertanyaannya masih sama. Sekarang ini dalam cuaca ekosistem digital di industri kreatif, kita nih posisinya di mana? Dan menurut lu, kita kan market udah pasti salah satu paling top lah ya di dunia kan. Nah dari segi kreativitinya atau pemainnya, Mas Tombak lihatnya gimana Mas? Oke, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Budi, ngomong-ngomong sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa saya, Mas Budi ini part of ecosystem of kreatif loh, karena dulu Mas Budi ini sering banget kita jadikan bahan kelinci percobaan ya? Kelinci percobaan anak-anak digital atau kreativitas teman-teman Trans TV, Trans 7 dan CNN. Jadi terima kasih Mas Budi, part of ecosystem. Tapi gini, kalau menjawab sama pertanyaan Mas Budi, sebenarnya kalau kita lihat kita ada di mana sih gitu ya, dan apa sebenarnya harus kita lakukan untuk men-shaping kreativitas saat ini gitu. Kalau saya bilang sih sekarang ini udah lebih baik dari zaman saya 20 tahun lalu setelah lulus dari sekolah desain gitu ya. Zaman dulu di mana kita lulus aja tuh susah gitu ya, karena literasi dan karena akses untuk mengerjakan tugas dan segala macam itu susah. Tapi karena sekarang banyak banget anak-anak Indonesia yang memenangkan kompetisi-kompetisi internasional gitu ya. Mulai dari kompetisi desain grafis, mulai startup dan segala macam. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya kualitas mahasiswa atau kualitas bibit-bibit calon digital leadership ini udah mumpuni gitu ya. Nah tugasnya adalah kalau kami misalnya saya dan Mas Rangga ada di dunia pendidikan adalah gimana nih caranya untuk mendorong anak-anak ini lebih bisa bersaing di dunia kreativitas nantinya gitu kan. Kita lihat lah kalau misalnya tadi Mas Andi, tadi saya sempat ngobrol gitu ya di belakang,
wah sekarang Telkomsel udah berubah ya mas gitu ya. Karena kita ngelihatnya kalau saya dari orang luar udah lebih fresh gitu ya, lebih digital dan segala macam. Dan tadi kalau tadi kita lihat di sesi kedua juga para CEO dari BRI dan Danone, mereka udah juga mengerti bahwa digital ini memegang peranan penting. Nah, pendidikan itu part of ecosystem gitu ya, part of ecosystem yang dimana saya sebagai edukator gimana link and match antara industri dan edukasi itu harus segera diminimalisir Mas Budi. Gitu. Nah, saya juga sebenarnya berterima kasih untuk peraturan Kemendikbud sekarang gitu ya yang membolehkan mahasiswa bisa melakukan kampus merdeka gitu ya. Dia bisa magang 10 bulan di perusahaan-perusahaan multinasional kayak Telkomsel dan segala macam tanpa dia harus kehilangan kredit. Dan juga kayak saya banyak mengundang teman-teman dari CNN juga untuk mengajar di kampus saya. Karena apa? Karena saya paham bahwa ini adalah embrio. Sebuah embrio atau sebuah zaman di mana kita harus push banget nih untuk men-shaping bibit-bibit digital leadership. Kalau enggak kita akan ketinggalan lagi kata Mas Budi. Kita aja udah ketinggalan berapa puluh tahun gitu ya dari Amerika, dari negara tetangga sendiri lah kayak Malaysia, atau Singapura atau Australia itu kita sudah ketinggalan gitu. Tapi ya inilah saatnya, mungkin ini saat yang paling tepat di mana kita semua berkolaborasi antara praktisi dan akademisi membuat Indonesia ini bisa lebih maju ya ekosistem digital gitu. Aku mau ke Mas Rangga. Mas Rangga ini bicara mengenai revolusi teknologi, percepatan teknologi di industri kreatif gitu Mas ya. Tentu saja ini memunculkan talenta-talenta baru, peluang-peluang baru, platform dan wajah baru. Tapi kan kita juga punya masalah yang agak serius. Bagaimana pemain-pemain lama ini juga harus bertransformasi kan dalam konvergensi media ini. Mas Rangga melihatnya seperti apa Mas? Bagaimana yang baru ini berjalan dan yang lama ini juga yang terdisrupsi itu juga berusaha menyesuaikan diri gitu. Mas Rangga lihat posisinya sekarang gimana? Ya. Oke, pertanyaannya menarik banget karena di sini tadi udah dijawab oleh Pak Andi ya, kolaborasi pertama. Jadi memang kita nggak bisa hidup tanpa kolaborasi sekarang gitu ya. Jadi memang kita nggak lihat lagi masalah generasi dulu, generasi sekarang, semuanya kita memang harus bisa berdampingan untuk bisa ke teknologi yang menyusuri kehidupan kita masing-masing gitu ya. Kedua mungkin yang menjadi salah satu hal adalah mindset Mas gitu ya. Menurut saya mindset talent di Indonesia ini udah crowd ya menurut saya gitu ya. Ini kalau saya lihat juga ini mahasiswa saya di jurusan Humas, di jurusan Media Production, itu sudah mulai berkembang ya mindsetnya, memang generasinya beda dengan generasi saya dulu gitu. Dan juga mungkin sekarang kalau di kampus saya ya itu kita banyak mengadopsi sistem Lean dalam setiap bahkan di perkuliahan gitu. Jadi yang ibaratnya kalau misalnya yang tidak efektif dihilangkan gitu. Mahasiswa itu belajar sesuai dengan minatnya masing-masing bahkan mata kuliahnya custom sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi memang arahnya sudah ke situ gitu ya. Dan saya juga setuju dengan Pak Tombak gitu bahwa pemerintah sekarang sudah sangat mendukung sekali dengan kebijakan kampus merdeka yang 20 SKS. Jadi kami dari edukasi sangat terbantu dengan adanya MBKM. Mahasiswa yang tidak mendapatkan fasilitas di kampus sudah otomatis bisa belajar gitu ya. Mahasiswa saya itu udah jadi game developer baru 1 semester gitu ya, dan dia sudah pameran ke Jerman, tahun depan ke Brazil, itu karena MBKM, Merdeka Belajar gitu. Jadi sistem Lean itu menurut saya mungkin bisa diadopsi gitu ya, karena bagaimana kita memaksimalkan value, yaitu mindset itu. Menarik, Mas Tombak, bicara talenta digital ini sekarang lu ngelihatnya sudah problematika dan kondisi lapangannya gimana untuk bisa mempercepat dan kejar-kejaran dengan teknologi yang cepat banget nih
datangnya gitu. Oke, Kondisi kita gimana sih sekarang nih? Lu sebagai ini Kondisi ya. pengajar ya. kondisi. Oke, kalau bicara kondisi gitu ya, sebenarnya kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan seluruh kapro di desain komunikasi visual di Indonesia. Sebenarnya kalau di kota besar ya nggak ada masalah gitu ya. Pengajarnya ada, pengajar dari praktisi ada gitu. Nah yang masalah adalah sebenarnya talenta-talenta yang ada di daerah-daerah yang dia nggak punya fasilitas, dia nggak punya pengajar yang bagus. Nah kemarin kalau Budi nanya talenta kita gimana nih untuk catch-up gitu ya. Kalau di kota besar no problem sebenarnya. Bukan no problem tapi saya cukup optimis dengan kayak di kampus saya kan misalnya desain komunikasi visual, walaupun desain komunikasi visual tapi karena ini di era disrupted, saya masukin kurikulum belajar creative coding, belajar augmented reality, VR di mana 20 tahun atau 25 tahun yang lalu saya belajar sekolah desain school itu tidak diajarkan. Antusiasme itu juga menarik karena praktisi itu mulai punya minat untuk mengajar dan itu benar-benar mempercepat dan boost untuk mahasiswa tahu lah gitu ya tadi yang bilang mindsetnya terbuka dengan industri saat ini gitu. Jadi yang kalau kota besar kayaknya masih no problem. Nah yang sekarang tinggal PR adalah kota-kota di mana yang walaupun ada internet, ada Zoom dan segala macam, tapi tetap ya makanya kemarin saya bilang ya sudah kita melakukan apa? Melakukan pertukaran pengajar pada akhirnya gitu dan pertukaran mahasiswa. Toh regulasinya udah ada dari pemerintah. Itu sih paling yang jadi PR di edukasi, demokratisasi edukasi lah gitu ya. Mungkin kalau politik ngomongnya demokratisasi kan gitu kan. Itulah sebenarnya yang masih jadi masalah yang ada di negara kita yang tercinta ini. Itu sih harapannya gitu. Oke, aku mau ke Mas Andi. Mas Andi kan ada di hilir nih Mas. Sebagai off taker apa yang dihasilkan Mas Rangga sama Mas Tombak ini. Mas Andi ngelihat kalau bicara mengenai digital talent dengan kebutuhan kreatif industri terutama di dunia digital ini, Mas Andi kasih perspektifnya gimana lihat? Iya, mungkin melihatnya dua sisi. Satu adalah di sisi generating creativity-nya, yang kedua creating economic value-nya. Ya. Nah, yang generating gimana supaya gini, zaman seperti tadi udah sampaikan, zaman dulu tuh mau kreatif itu toolsnya terbatas itu, hanya misalnya pensil, paper gitu. Sekarang udah macam-macam kan gitu. Kalau mau kreatif itu macam-macam. Nggak semuanya harus from scratch gitu. Kita bisa ngambil inspirasi dari orang lain. Bahkan user sekarang itu kalau teman-teman mungkin udah pada tahu AI itu pakai Midjourney via Discord gitu. Ternyata tinggal ngetik apapun keluar gitu kan. Ada ancaman buat industri digital gitu. Wah ini bakal terancam gitu ya, kerjaan saya fotografer merasa terancam, DKV terancam dan sebagainya gitu. Wah ini gimana nih bakal, nah, tapi kalau boleh saya ngelihat, kalau kita ngelihat ke sejarah gitu ya, ini kan industri 4.0 gitu ya. Even dari setiap revolusi industri itu selalu ada kerjaan yang hilang, tapi selalu timbul kerjaan baru, selalu. Kayak revolusi industri pertama diciptakannya mesin uap waktu itu ya, nih ambil contoh sejarah aja gitu ya. Wah orang banyak ketakutan, wah ini mesin ini bisa lebih powerful, tiba-tiba ada kereta api dan sebagainya gitu. Memang ada kerjaan yang hilang, tapi tiba-tiba jadi ada kerjaan baru buat rel kereta api, jadi masinis kereta api, feeder batu bara, apalah yang gak kebayang sebelumnya gitu. Sama nih kayak gini, nah, mungkin yang menarik contohnya bukan dari digital ya, Yuval Noah Harari itu nulis itu. Dia bilang AI yang sekarang itu gitu ya, machine learning, artificial intelligence itu dia nanya, mana yang lebih gampang terdisrupsi kerjaan, dokter atau suster, dia bilang gitu ya, nurse. Kalau dokter kerjaannya cuma preskripsi resep itu, mendiagnosis terus buat preskripsi resep, itu hampir pasti bisa digantikan. Tapi kalau kerjaannya suster, menenangkan pasien supaya nggak panik disuntik, itu nggak bisa diganti AI dengan mudah gitu ya, contoh. Tapi apakah kerjaan dokter akan hilang? Loh enggak, sekarang yang bisa dimungkinkan dengan ada AI, machine learning dan robotik, itu ngambil contoh nih, dokter bedah itu kan berat ya kerjaannya, harus berdiri, bedah syaraf misalnya, harus berdiri berjam-jam segala macam. Itu ada usianya, jadi kalau dokter umurnya udah misalnya saya 50 tahun gitu ya, ada keterbatasan fisik kan, megang secara stabil, berdiri itu kan nggak mudah. Tapi dengan robotik, dokter yang udah pengalaman itu nggak usah pusing-pusing dengan faktor fisiknya, tinggal fokus kepada bagaimana mengeksekusi operasinya contoh gitu. Sama, jadi di sisi digital juga sekarang ini mungkin ada beberapa kerjaan yang jam model kayak dulu itu nggak ada.
The good thing is dengan teknologi itu memungkinkan orang yang kreatif tinggal fokus sama kreatifnya. Toolsnya tuh udah ada gitu. Jadi pembedanya itu ada Lu di sana. fokus aja di apa fokus yang sama apa jadi yang memang passion di sana creativity gitu. lu Jadi ya. gak usah ngabisin waktu setup apa gitu ya. Setup Iya. kalau dulu kan kalau gambar wah penggarisnya apa segala macam nyetupnya aja udah mungkin sejam sendiri gitu. Iya. Sekarang nggak ada, udah tinggal pakai tools aja keluar gitu, tinggal menumpahkan ide kreatifnya aja. Itu dari sisi generating ideationnya. Nah sekarang dari creating economic value-nya. Nah ini yang menarik, ini kalau teman-teman ingat 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ingat nggak ada Gozali Iya, Everyday, iya. NFT. NFT. Ya. NFT itu kan gara-gara itu, ada NFT gitu ya. Kalau orang yang ngerti mungkin NFT berangkat dari blockchain dan sebagainya, non-fungible token itu. Yang ditangkap oleh sebagian besar orang, ternyata kalau swafoto selfie setiap hari akan dapat duit. Nah, yang ditangkap itu kan gitu. Tapi sebenarnya NFT itu lebih dari itu gitu. Saya ngobrol sama satu artis Filipina namanya Luis Buenaventura. 2 tahun yang lalu dia itu pelukis pertama, sekarang udah banyak ya, yang bisa melelang lukisannya di Balai Lelang Christie gitu. Nah, yang menarik adalah dari dia, jadi bukan cuma masalah media digitalnya itu satu hal. Tapi NFT itu sebetulnya yang bagian paling menariknya itu adalah ngomong demokratisasi ya, demokratisasi hak ekonomi. Maksudnya apa? Kata dia itu adalah NFT itu si artis bisa menentukan bagaimana hak ekonomi itu ditransfer dari satu proses jual beli ke proses jual beli yang lain. Maksud gini, kalau dulu kan lukisan dibeli gitu ya, dilelang selesai gitu. Kayak ceritanya misalnya siapa? Louis van Gogh gitu. Van Gogh itu kan kalau teman-teman tahu sejarahnya gitu, sampai dia meninggal bunuh diri itu dia miskin dan sengsara. Tapi sekarang lukisannya salah satu yang termahal gitu. Tapi apakah Van Gogh atau ahli warisnya yang dapat benefitnya? Saya nggak yakin ya. Karena begitu lukisan itu dijual, seluruh hak ekonominya itu pindah kepada pembelinya gitu kira-kira. Nah NFT itu bisa memungkinkan si artis itu mendefine. Saya mau misalnya untuk penjualan pertama, hak ekonomi saya tetap dapat misalnya sekian persen, 90% atau berapapun atau 100% gitu ya. Tapi begitu lukisan itu dipindah tangankan karena sifatnya digital dan ada semacam watermark lah atau signature dari NFT itu. Ketika pindah tangan dari tangan kedua ke tangan ketiga, si artis itu tetap bisa dapat misalnya 30% atau berapapun dia mau mendefine gitu. Dan itu disepakati di awal. Nah itu sebetulnya kekuatan dari teknologi, bukan cuma masalah proses digitalnya, tapi bagaimana membuat nilai ekonomi gitu ya. Nah sekarang dari 2 sisi itu challenge-nya sekarang tinggal dari kacamata saya sebagai user nih ya. User itu pingin solusi saya, kalau ada solusi kreatif itu, ini bisa menyelesaikan masalah saya apa enggak gitu. Betul. Bukan masalah solusinya bagus apa enggak, itu baru separuh dari cerita. Yang terbesar itu kalau buat saya ya, apalagi dari kacamata investor, saya ngetesnya gampang. Solusi kamu tuh ada yang beli apa enggak? Itu ultimate test dari yang namanya product market fit. Apakah produkmu itu nemu market yang tepat atau enggak. Istilahnya investor itu apakah kamu menawarkan vitamin atau menawarkan painkiller. Vitamin ya oke bagus, nice to have gitu. Tapi kalau painkiller orang karena pingin hilang dari rasa sakitnya kasarnya gitu ya, dia mau beli gitu. Jadi ada nilai ekonomis. Nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada masalahnya lah kira-kira gitu. Nah itu yang, jadi ngetesnya gitu aja gitu. Apakah produk bagus digital itu sudah sedemikian rupa di research atau di memahami pelanggan lah, mungkin research terlalu gede lah. Memahami pelanggan sehingga produknya itu ada nilai ekonomis sehingga pelanggan itu mau beli. Belum gini, masalah beli itu kan bisa tergantung bisnis modelnya. Bisa pelanggannya beli langsung, bisa ada bisnis model yang lain lah, advertising atau freemium, macam-macam lah sekarang gitu ya. Nah justru dengan semakin banyaknya media digital, semakin kaya nih model bisnis yang bisa di-create agar pelanggan atau orang yang klien atau ekosistem itu mau beli barangnya gitu. Jadi ada nilai bisnisnya gitu. Simple sih kalau saya sih dari kacamata user, saya akan beli kalau saya ngerasa ada benefitnya gitu. Bukan cuma karena katanya bagus gitu. In association with. Mas Rangga ada tanggapan nggak? Ya, sama dengan Mas Andi tadi. Tapi menurut saya di sini memang memang kita perlu melihat bahwa kalau memang setuju juga ya tadi Mas Andi bilang bahwa memang sekarang dari universitas sendiri ya. Salah satunya sekarang kalau saya melihat bahwa universitas itu bukan enggak seperti dulu ya, yang jadi sumber ilmu
ya, mahasiswa harus mendengar semua dari dosennya, tapi sekarang mungkin dosen itu hanya fasilitator sifatnya. Dosen itu mentor aja gitu ya, karena mahasiswa itu sekarang saya minta mereka searching bisa sekarang semuanya. Mereka lebih canggih dari saya justru ya. Dan juga kalau saya menyebut diri saya dan prodi saya itu agregator aja Mas sebenarnya. Jadi dari mata kuliah, dari kurikulum, dari silabus, dari dosennya itu semua ditentukan berdasarkan needs-nya mereka, custom-nya, kebutuhan mereka. Jadi kalau dosennya tidak sesuai dengan minat mereka ya nggak ngajar dan tidak dipakai lagi istilahnya gitu. Jadi memang benar-benar sekarang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Dan saya bersyukur juga gitu kurikulum sekarang itu sangat menyesuaikan gitu. Jadi dan bisa sangat bisa dinamis gitu ya sifatnya. Gitu. Jadi kalau dulu kan kurikulum di UI itu sangat rigid ya, 5 tahun sekali diubah. Sekarang tuh per semester tuh bahkan bisa di adjust dengan kebutuhan. Apa yang terjadi di industri di dunia yang sangat dinamis ini gitu. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Mas Andi tadi dan sekarang peran universitas atau lembaga pendidikan ya bukan lagi jadi sumber informasi satu-satunya memang gitu. Kami hanya agregat, saya sih menyebut diri saya itu sangat agregator aja sekarang. Iya, agregator ya, menghubungkan jadi jembatan ya Mas betul, ya? Betul. Antara supply dengan demand. Iya, sama kayak Mas Tombak tadi gitu. Iya. Bisa tanya ke semua mahasiswa humas dan produksi media di UI itu dosennya praktisi semua. Semuanya praktisi semua gitu. Jadi dan praktisinya yang benar-benar sesuai semester ini ngajar karena ada kebutuhannya, kalau sang nggak ada ya udah enggak. Gitu ya, jadi memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa. Nah, ada satu Mas yang kemudian media lama atau industri lama termasuk kampus ini ya menjadi sangat penting ketika teknologi bergerak begitu cepat, orang bisa mengakses dan belajar teknologi itu juga cepat dalam dunia kreatif industri, tapi ada banyak hal-hal yang ternyata terkikis gitu. Value, creativity, ethics, attitude gitu-gitu yang menurut gua di dunia industri itu tuh ternyata kita kok ini pinter, jago, kelihatannya kreatif tapi kok ada hal-hal yang terasa kosong gitu ya. Gue bikin platform digital juga YouTube gitu Mas, Total Politik gitu ya. Ya ternyata misalnya ada yang jago bikin ini, tapi kok judgementnya kok lemah banget ya misalnya gitu ya. Kok lo ngambilnya yang bagian ini ya bukan yang ini ya. Kok lo create sense lo bukan yang ini ya. Jadi ada rasa nyawa yang kayaknya itu memang butuh proses, butuh dan menangnya industri lama adalah punya value ethics, code of conduct yang juga ketat soal itu. Nah ini gimana Mas Rangga ngelihatnya? Iya, saya justru belajar banget dari mahasiswa saya justru. Saya belajar karakter mereka nih Gen Z semua. Mereka lahir tahun 2004-2005 Mas. Jadi yang dosen siapa, yang murid siapa nih sebenarnya? Mereka lahir tahun 2004-2005, saya udah SMA kelas 1, 2005. Itu jauh sekali gitu ya. Dan saya juga nggak bisa memaksakan, dulu dosen saya Bu Nina Armando gitu ya, Pak Ade Armando, yang gak bisa juga saya samain cara metode ngajar gitu ya. Jadi memang generasi juga udah berubah Mas gitu ya, dan setuju banget ada gap di situ gitu ya. Sampai kita bilang ini ada yang ngaco dari ngajar gue atau gimana gitu ya, kok kayak begini gitu ya. Tapi memang behavior mereka memang beda, karakter mereka memang beda gitu. Kadang-kadang mereka nggak nyadar bahwa itu nggak etik. Mereka nggak, itu salah ya gitu. Boleh nggak Parangga pakai chat GPT gitu ya. Itu pertanyaan yang selalu banyak ya. Udah pakai chat GPT dikeluarkan oleh masing-masing dosen punya kebijakan sendiri lah ya gitu ya. Tapi itu saya juga nggak bisa melihat bahwa itu adalah, mereka karakternya udah beda sekarang memang gitu ya. Dan tiap generasi punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi memang tidak bisa menggeneralisasi juga gitu ya. Nah memang ini mungkin pertanyaan yang mungkin akan selalu menjadi pertanyaan di setiap forum sih. Kenapa ini ada gap generationnya seperti apa gitu. Tapi kalau menurut saya memang sama-sama kita melihat bahwa masing-masing generasi punya ekspektasinya beda-beda. Mas, menurut saya sih gitu ya. Ini perbedaan ekspektasi aja sih kalau menurut saya. Mereka melihatnya dari sudut pandang ini,
Saya dari generasi Y gitu ya melihatnya dari sudut pandang ini gitu. Dan ya ini nggak akan bisa kejawab sih kalau menurut saya kalau misalnya memang tidak ada penyamaan dari ekspektasi sih. Oke, Mas Tombak ada yang mau tambahin nggak? Creativity dan credibility ini juga penting juga nih. Iya sih. Ketika lo mau masuk dalam dunia yang sangat cepat ini, itu Iya sih. hal-hal basic yang gue nggak tahu, intangible faktor kali ya. Mungkin sih tadi juga Mas Rangga bilang ya ini nggak bakal terjawab sih, ini kayak ayam dan telur aja sih gitu. Tapi gini sih sebenarnya yang paling penting itu kan sebenarnya kemampuan kita sebagai pendidik itu mendidik untuk mereka menjadi punya critical thinking gitu ya. Dan yang menurut saya lagi diperlukan ya, critical thinking, kemudian problem solver dan creative thinking gitu ya. Dan pastinya juga ada norma-norma yang masih kita masukkan kayak social responsibilities gitu ya, kemudian leadership dan entrepreneur. Itu menurut saya tetap harus ada di university untuk supaya tadi ada apa namanya, ada empathy, kemudian ada mereka bisa punya jiwa kolaborasi. Itu masih dalam fungsi university. In association with Indico tuh punya kunci nih Mas Andi. Ya, punya kunci yang mungkin bisa sedikit demi sedikit mengatasi problematika gap tadi ya. Menghadirkan praktisi-praktisi yang andal, storytelling yang kuat juga. Aku beberapa kali tuh belajar lihat dari kunci punya platform gitu. Oh asik juga nih ternyata ya, gue gak perlu masuk UI kayaknya udah dapet ini gitu. Gitu. Gimana Mas Andi? Iya, jadi mungkin pengenalan sedikit. Kunci itu salah satu portfolionya Indico di EduTech, tapi fokusnya itu ke young professional sama first jobbers gitu. Nah yang menarik itu begini, saya ngambil contoh salah satunya adalah waktu kita ngobrol sama kampus gitu ya, yang pertama dulu ITB gitu, SBM ITB. Ternyata kampus itu punya beberapa apa ya, kalau sekolah itu kan harus 2 tahun ijazah, mau S2 2 tahun, mau S1 4 tahun gitu kan gitu. Kalau mau dapat ijazah ITB ya kuliahlah di Bandung gitu ya, mau di UI ya kuliahlah di Depok gitu kira-kira. Nah tapi kan nggak semua orang itu punya luxury dan punya privilege untuk bisa tinggal di Jakarta dan tinggal di Bandung gitu ya. Buat orang Waikabubak, orang Bitung, orang Sorong, orang Melaboh itu nggak mudah gitu ya. Kos satu hal gitu, tapi selain kos juga ada banyak hal-hal yang lain gitu. Nah pas kita ngobrol sama kampus, sama SBM ITB itu ternyata SBM itu punya modul-modul yang nggak perlu 2 tahun tapi cuma sekitar 12-13 minggu aja. Dan bisa bersertifikasi gitu sistemnya selama 2 bulan. Satu modul mini MBA yang sangat pragmatis gitu. Itu mini MBA Mini Mas MBA ya? gitu ya. Kita belajar awalnya mini MBA, sekarang udah berkembang. Tapi mini MBA. Oh ternyata punya ya SBM ITB itu seperti ini. Oh kita punya kurikulum ini karena yang minta beberapa enterprise, beberapa perusahaan, beberapa company. Kita sediain ini kurikulumnya udah ada gitu ya untuk 12-13 minggu. Kalau ada yang minta kita ajarin, tapi pasif gitu ya. Jadi kalau ada klien yang minta baru dikasih. Kenapa nggak pakai platformnya Kunci aja gitu? Kunci itu apalagi waktu itu zaman pandemi gitu ya, membuat jadi online itu, jadi belajar online itu jadi berasa mudah gitu untuk banyak orang gitu ya, dengan platform-platform yang digital itu. Nah Kunci nge-bridging itu gitu. Oke gini, mulai dari proses produksinya gitu ya, cara sinematografinya, sudut punya studio dan sebagainya, sampai bagaimana cara marketnya. Jadi kampus itu tinggal fokus di creating kontennya aja deh kira-kira gitu ya, untuk 12-13 minggu kira-kira seperti itu. Dan tersertifikasi. Nah itu ternyata jadi solusi yang sangat luar biasa buat orang-orang misalnya di Parepare gitu misalnya gitu ya. Wah saya bisa dapat sertifikasi dari ITB. Ada pertanyaan, oh kenapa Kunci buat itu? Toh misalnya Udemy atau Coursera kan juga buat seperti itu gitu. Nah ternyata, nah ini juga diversity Indonesia itu. Ternyata buat misalnya ya itu tadi ya di Parepare misalnya gitu ya. Di Coursera itu atau di Udemy itu ada modul yang mirip lah kayak gitu dari SDA Bocconi. SDA Bocconi itu sekolah bisnis yang sangat ngetop di Itali gitu ya. Tapi berapa banyak sih orang yang ngerti SDA Bocconi itu sekolah bisnis ngetop gitu. Beda kalau misalnya sertifikasi dari ITB atau dari UI atau dari UGM atau dari yang itu ya. Jadi oh iya nih tersertified. Jadi
employer-nya pun meng-acknowledge itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini sebuah celah yang luar biasa, bukan cuma masalah belajarnya ya, tapi belajar itu satu hal, tapi gimana proses belajarnya itu membuat teman-teman ini bisa berkenalan gitu ya, sama mentor, sama orang gitu. Jadi punya networking gitu, mau nanya ini tuh ternyata, oh iya ya ternyata di Jakarta tuh ada ini ya. Oh ternyata dosen ini punya, selain ngasih wawasan, dia juga ngasih network gitu ya. Nah jadi orang-orang yang tadinya mungkin di Parepare, di Waingapu, di Atambua, di Malabo sana jadi, oh iya ya ternyata saya produk ini bisa dapat market di sana, atau saya ternyata bisa punya teman yang bisa tempat saya untuk belajar, berdiskusi dan sebagainya. Jadi apa ya, kunci itu jadi kunci gitu. Jadi kunci untuk membuka opportunity yang tadi teman-teman itu nggak kebayang gitu. Gimana saya, ke siapa saya nanya, atau even pertanyaan seperti apa yang terdengar smart enough gitu. Jadi terbukalah gitu. Gitu Mas. Mungkin. Kalau Mas Tobak tadi bilang semuanya ini bias ibu kota, bias kota-kota besar. Kunci ini mencoba untuk mendemokratisasi itu ya Mas ya. Mendesentralisasi cara belajar. Mendemokratisasi hak belajar dari Oke, tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Saya buka sesi tanya jawab, silakan yang mau tanya apa aja, kecuali nama-nama ikan ya, kepada narasumber saya. Ayo, ada yang mau tanya? Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Noval dari Fakultas Vokasi jurusan Produksi Media. Apa yang diperlukan atau apa yang perlu disiapkan untuk menyambut adanya Indonesia Creative Industry untuk menciptakan SDM yang mampu memanfaatkan kreatif industri secara maksimal? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan apa judul seminar tuh kayak gitu? Apa yang perlu dipersiapkan? Ini lagi-lagi nih, ini apa hal basic tapi yang penting juga mungkin ketiga narasumber punya perspektif yang beda-beda. Mas Tobak dulu deh. Apa yang harus dipersiapkan? Oke, tes. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya ya diri sendiri ya untuk sebenarnya balik lagi pertanyaannya mau kemana gitu kan? Mau masuk ke industri yang mana dulu nih, kalau misalnya memang dari media production mungkin industri kreatif, tapi industri kreatif itu kan sangat-sangat luas ya gitu ya, sangat-sangat luas, dan belum lagi banyak pekerjaan yang terdampak karena teknologi gitu ya, kayak dulu 20 tahun yang lalu dunia DKV nggak ada namanya UI UX designer gitu, itu terjadi karena ada teknologi jadi UI UX. Kalau menurut saya sih apa yang perlu dipersiapkan, kalau standar basic ya berarti portofolio ya gitu ya. Portofolio gitu, kemudian pernah ngerjain apa, pernah menang kompetisi apa, itu penting banget, atau magang di mana gitu ya. Jadi kalau jawaban saya sih sebenarnya balik lagi ke diri saya, mau kemana gitu. Jawabannya pasti kalian punya sendiri sih. Kalau misalnya mau masuk ke dunia film, ya udah berarti portofolionya ya bikin film pendek yang udah pernah menang kompetisi FFI apalagi itu pasti udah jadi kunci lah tadi gitu, jadi kunci. Jadi again, pikirin dulu mau kemana, industrinya kayak apa. Kalau industri media production ya atau dunia TV ya pasti portofolio karya yang bagus itu. Gitu Mas Budi paling dari saya. Oke, kalau Mas Rangga apa? Ya, ini mahasiswa saya. Iya. Oke, sama dengan Mas Tombak, temukan passionmu. Saya selalu bilang juga di kelas kan, passion itu penting. Kemudian juga saya ingin bilang bahwa memang sekali lagi saya selalu juga bilang mindset juga, itu juga perlu untuk bisa kita, kalau mindsetnya kita udah set gitu ya, menjadi orang yang terbuka dengan berbagai macam hal ya, itu dia bisa dengan mudah untuk menyerap berbagai macam informasi gitu. Contohnya misalnya kayak wartawan sekarang menurut saya gitu ya. Contoh aja gitu ya, ilustrasi gitu. Seorang wartawan itu nggak hanya menyampaikan berita sekarang, tapi bagaimana dia harus bisa menyerap semua informasi yang mungkin bukan passionnya dia, tapi untuk bisa memperkuat value berita yang dihasilkan gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap output pekerjaannya juga gitu. Jadi saya juga bilang juga teman-teman di sini perlu untuk punya mindset growth dan juga pelajari generalis dan juga spesialis skills gitu ya. Itu yang memang yang bisa menentukan ya Anda sendiri gitu. Musuh kita ya kita sendiri sebenarnya. Oke, Mas Andi.
Kurang lebih jawaban saya sama, tapi saya ngasih angle yang mungkin sedikit berbeda. Jawaban singkat saya mungkin be the best version of yourself gitu. Jadi jadi diri sendiri, mau ngelihat orang lain terinspirasi boleh-boleh aja, tapi belum tentu versinya orang lain itu adalah versi terbaik kita. Karena kita punya values, kita punya purpose, kita punya minat lebih di bidang sesuatu, itu sangat wajar dan sangat manusiawi gitu ya. Nah, galilah the best version of yourself gitu. Kalau boleh saya ngasih tips, itu ada 4 kuadran. Jadi gini, yang pertama itu area yang we know what we know. Kita tahu apa yang kita tahu. Jadi kuncinya apa? Kalau kita udah tahu, punya kompetensinya, punya knowledge-nya, terus udah tahu pasarnya kemana, kalau katakan ngomong pasar gitu ya udah gimana kita explore itu. Kita cari temen, ekosistem untuk bisa menggali di pasar itu. Area kedua adalah we know what we don't know. Kita tahu apa yang kita nggak tahu, berarti nanya, jangan segan, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang memang menginspirasi kita atau yang kita pikir tahu, apakah dosen, apakah teman sendiri, bisa jadi orang tua kita atau siapapun di sekitar kita. Nah, ini ada senior kita, ini pelaku industri kreatif ini udah Satria Haris. Ini dari Indonesia Creative City Network paling depan dan. Oke, baik, makasih Mas Budi. Salam kenal teman-teman, saya Satria Haris. Saya sekarang postdoktoral di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Basic sekolah saya desain komunikasi visual, Mas. Jadi 20 tahun lalu saya sekolah DKV itu orang nggak tahu sama sekali. 2003 saya mulai sekolah. Dan sekarang hari ini DKV di Indonesia itu sangat-sangat, maksudnya itu peluangnya sangat tinggi. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang shifting dan gap generation. Apalagi kita melihat bahwa teman-teman yang kuliahnya di Jakarta ataupun mungkin dari kampung sampai ke ibu kota, bagaimana nanti mereka merespon ya bahwa someday saya harus kembali nih ke kampung. Saya bisa apa di sana gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat di sini dari sisi akademisi adalah bahwa mereka-mereka yang sudah tinggal di ibu kota justru mikirkannya adalah saya nyari beasiswa, saya sekolah S2, saya sekolah S3, terus kemudian saya nggak mau kembali ke Indonesia karena kenapa? Indonesia nggak ada tempatnya. Di sini kalau kita dalam sebagai peneliti ya di riset itu kita di hulu nih Mas. Kita sangat yakin bahwa riset ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tapi apakah teman-teman di sini meyakini bahwa riset itu menjadi satu yang sangat penting. Terus kemudian untuk hulu ke hilir bagaimana seorang akademisi dan praktisi ketemunya itu sebenarnya di mana? Tadi saya ada satu tangkapan layar dari tadi bahwa tugas seorang dosen itu bukan hanya sebatas mencari informasi tapi juga menyaring informasi. Saya ngajar di program studi desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang. Saya ngajar mahasiswa S1, ngajar mahasiswa S2, ngajar mahasiswa S3. Saat ketemu dengan Gen Z yang seperti ada di ruangan ini, justru polanya itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Ini yang mau saya tanyakan kepada para penyaji hari ini adalah bagaimana mereka, anak-anak hari ini yang terkategori Gen Z, siap nih bahwa Indonesia ini adalah tempat mereka untuk berkiprah. Jangan sampai nanti after studies justru mimpinya adalah untuk tinggal di luar Indonesia dan after studies tidak siap untuk kembali dan berkontribusi untuk daerahnya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Nah ini masalah dosen yang ada di Padang nih Mas ya kan. Ya, orang habis itu merantau kemana-mana. Ini sebagai akademisi nih Mas Rangga dulu nih. Boleh nggak ditanggapi? Ya, ini pertanyaannya menarik banget ya. Gimana caranya bikin generasi baru ini gitu ya untuk bisa justru ke Indonesia gitu ya. Jadi memang kita lihat bahwa Indonesia ini adalah sebuah tempat yang diverse banget gitu ya. Dan juga inklusivitasnya cukup tinggi di sini. Nah, bagaimana teman-teman generasi baru atau generasi muda ini yang akan menjadi penerus ini semua bisa melihat bahwa Indonesia ini adalah laboratorium. Sebenarnya untuk bisa mengekspresikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan semua yang dia pelajari dan akan dipraktekkan kepada Indonesianya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Indonesia ini kaya sekali gitu ya dan teman-teman makanya sekarang juga mahasiswa itu selalu juga ada wawasan kebangsaan itu tetap harus ada gitu ya walaupun
mata kuliahnya udah canggih semua gitu Mas, tapi tetap ada mata kuliah MKDU ya Pak Tombak ya, Pancasila, kewarganegaraan, atau kalau di UI nyebutnya wawasan kebangsaan itu tetap harus ada gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Indonesia ini sangat bisa dijadikan sebuah laboratorium sih untuk bisa mengimplementasikan semua hal itu gitu ya, di samping masalah-masalah yang sifatnya emotional things. Kalau menurut saya gitu ya, maksudnya negara ibunya dan sebagainya. Tapi bagaimana mahasiswa sekarang kan ini mikirnya udah bukan ke situ lagi ya Mas ya. Kalau menurut saya mindsetnya nih, mindsetnya udah lebih banyak ke menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak absurd lah gitu ya. Jadi artinya bagaimana mahasiswa punya mindset kembali lagi ke situ dan juga skills yang dimana melihat Indonesia menjadi tempat untuk bisa dipraktekkan. Menurut saya itu sih. Oke, Mas Tombak, ini problem sebagai sesama pengajar DKV nih. Ya, ini problematik banget sih memang. Saya juga berapa kali nulis rekomendasi letter gitu ya buat mahasiswa saya yang ngambil beasiswa di Eropa, di mana gitu ya. Untuk buat mereka balik ya sebenarnya memang balik lagi ke mindset ya gitu. Tapi yang saya tanamkan begini. Kalau bisa the research proposal atau riset topiknya itu sebenarnya memang tetap tentang Indonesia gitu ya, tentang Indonesia, bagaimana kita, kayak contoh kemarin saya dapat mahasiswa yang riset proposalnya adalah augmented reality for climate change in Indonesia gitu kan, di Eropa dia ngambil risetnya. Nah menurut saya itu bagus karena kalian belajarnya di sana dengan orang-orang yang lebih jago di sana, tapi topiknya tetap di Indonesia gitu kan. Dengan harapan mereka balik lagi ke Indonesia untuk menjadikan riset itu menjadi sebuah yang bisa dipakai di Indonesia gitu. Ya. Ada pilihannya kalau habis lulus DKV atau jadi digital talenta, kalau nggak masuk Indiko mending gua keluar negeri aja lah gitu kan. Ada yang bilang gitu. Mas Andi gimana Mas? Mungkin dua hal. Yang pertama nggak usah ngomong dari sini keluar gitu ya. Ini lihat aja misalnya ada, tapi yang sangat manusiawi ya. Kalau saya seorang orang tua yang cukup mampu, katakanlah saya ngambil contoh ya, misalnya di Jawa Tengah itu ada sebuah kota namanya Pati, saya nggak tahu ya, mungkin Pati, Jepara, itu ada daerah Juwana, itu sangat terkenal dengan bandeng. Jadi orang tuanya itu pasti mampu, terus begitu orang tuanya mampu, pasti yang dia pikirkan adalah pendidikan anak. Orang tua pasti juga kan pendidikan anak yang sebagus-bagusnya. Pasti orang tua di Pati itu akan berpikir gimana caranya nyekolahkan anak saya ke Semarang, atau ke Surabaya, atau ke Bandung, atau ke Jakarta di universitas yang paling top, institut yang paling top kan gitu kira-kira. Wajar dong dan sangat manusiawi gitu. Nah challenge-nya adalah begitu si anak itu ke Bandung, ke Jakarta, ya selesai gitu ya, dia jadi orang Jakarta, dia jadi orang Bandung gitu kan, jadi orang Jakarta, kayak orang Jakarta juga gitu kira-kira. Betul, mungkin kalau di Jakarta itu kalau cuma ngomong gaji misalnya gitu ya, standar gajinya 5 kali daripada kalau kerja di Pati, kira-kira gitulah, jadi cuma itu manage bandeng dan sebagainya misalnya gitu ya. Ya udah terus jadi orang Jakarta ya kayak ya kita yang di sinilah kira-kira gitu kan. Padahal itu bisnis bandeng orang tuanya itu banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi tadi diversity opportunity yang kayak gitu kan menciptakan ekonomi. Nah itu yang butuh orang-orang yang punya wawasan gitu ya. Tapi bisa tadi itu sih yang seperti yang Indiko maunya gimana caranya orang-orang yang lokal yang sudah dibukakan wawasannya itu bisa tinggal di kotanya aja, di hometownnya aja, punya rezeki kayak kota, bisnisnya mendunia. Nah itu yang kita fasilitasi sih gitu ya. Jadi kalau tadi harapan satu hal gitu ya, tapi mari kita bukakan platform, kita bukakan wadah bahwa ini gede banget loh, nggak melulu semua dari end to end itu cuma dipikirin dari kota gede gitu ya, seperti dari Jakarta, dari Bandung dan sebagainya gitu. Ada banyak opportunity yang bisa kita garap dan hanya orang lokal yang bisa bukan cuma masalah mengidentifikasi, tapi ngomong dengan bahasa lokal. Bukan cuma ngomong bahasa Jawa satu hal, mengerti itu satu hal, tapi punya emotionally connected itu different ball game gitu. Dan hanya orang-orang lokal, dan itu yang mahal, susah. Gimana caranya misalnya orang Jepang, orang ini di sini orang bahasa Inggris saja susah gitu kan kira-kira gitu, boro-boro bahasa Jawa.
Orang Jawa aja belum tentu bahasa Jawa, orang Semarang bisa ngobrol dengan orang Solo dengan emotionally connected sebagaimana orang Solo untuk ngobrol kan gitu misalnya. Contoh seperti itu. Nah ini yang harus kita appreciate, kita dorong. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas dosen yang saya bilang tadi, jangan mimpi lagi membalikan seperti 20-30 tahun yang lalu di mana dosen itu adalah sumber informasi. Oh enggak deh, kecepatan anak-anak kita mencari informasi dari Google, dari ChatGPT itu jauh lebih cepat daripada kecepatan dosen itu belajar gitu ya. Jadi jangan mimpi itu deh, jangan mimpi dosen itu jadi sumber informasi lagi, udah lewat masanya. Tugas dosen, tugas pengajar, mentor sekarang itu adalah jadi coach. Pengalamannya, wisdomnya itu sebetulnya memberikan wawasan misalnya, yang sekarang lebih sulit itu adalah memilih mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Dan itu butuh pengalaman, butuh wisdom untuk bisa membantu memilihkan itu. Dan juga fungsi sebagai coach kayak jadi cermin gitu. Tadi kalau saya bilang tadi membantu mahasiswa kita tuh jadi the best version of himself gitu. Kadang-kadang dia yang tahu tapi untuk bisa membantu menggalikan itu butuh cermin gitu untuk yang kalau coach kan tugasnya kayak asking the right questions gitu ya sehingga yang bersangkutan tuh bisa menemukan oh iya ya ini ternyata saya suka nih di sini gitu ya bukan cuma masalah oh gaji lebih gede dan segala macam sampai satu titik apa ya semua orang itu kan pingin mengaktualisasi diri gitu pingin bermanfaat gitu pingin create something gitu pingin valuable gitu. Nah itu yang mungkin tugas dari pengajar sekarang itu. Nggak mudah gitu, tapi ya memang harus begitu gitu ya. Gitu, makasih. Oke, waktu kita sudah habis. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, Mas Andi, Mas Tomang, dan Mas Rangga. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini kan forum ruang temu, mempertemukan industri yang ada pendidikan dan juga ini nih para calon-calon digital talenta yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, saya Budi Adiputro.